Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai lembaga penjamin simpanan. Di kelompok 4 ini ada saya, Mayan Tresnawati Putri, dan teman-teman saya. Saya seperti kenal. Saya Syahran Nurjana. Oke, next. Eh, yang pertama, di sini kita akan membahas sejarah dan teori penjamin kredit. Next. Jadi, sistem penjamin kredit pertama kali diperkenalkan itu di Swiss dengan didirikannya Koperasi Penjamin Regional atau Gewerbliche Berghaus Genossenschaft atau yang disingkat dengan GB pada tahun 1923. Koperasi tersebut didirikan di kota Basel dan menjadi fondasi awal sistem penjaminan kredit di dunia. Fungsi koperasi penjamin regional pada masa itu adalah untuk menjamin kredit bagi usaha kecil yang bergerak di bidang pertukangan dan konstruksi. Eh, Melihat fungsi dan sukses GB di Basel pada waktu itu dan dilandasi pemikiran akan pentingnya pengamanan kredit bagi usaha kecil, selanjutnya GB didirikan di beberapa kota lainnya. Jadi pada tahun 1936 di kota Bern didirikan Schweizer Verband der Gewerblichen atau yang disingkat dengan SVBG atau SVBG yang merupakan gabungan dari beberapa GB. Pada tahun 1949, pemerintah federal memperkenalkan lembaga reasuransi penjaminan bernama Bundesamt für Industrie Arbeit atau BIGA yang berada di bawah pengawasan Kementerian Urusan Ekonomi. Beberapa negara maju yang tercatat juga menjalankan sistem sejenis. Misalnya, ada negara Jerman, Amerika Serikat, Austria, Prancis, Italia, Belanda, Inggris, Belgia, Spanyol, dan Kanada. Kesuksesan sistem tersebut di Eropa dan Amerika Serikat memberikan dampak positif terhadap perkembangannya sistem penjaminan kredit di kawasan Asia. Beberapa negara Asia yang menerapkan sistem penjaminan kredit bagi usaha kecil adalah Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Indonesia, bahkan juga di Papua Nugini dan Nepal. Sejarah usaha penjaminan di Indonesia dimulai pada tahun 1970 yang ditandai dengan berdirinya Lembaga Jaminan Kredit Koperasi atau LJKK. LJKK ini merupakan cikal bakal dari perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia saat ini, yaitu Perum Jam Krindo. Beberapa tonggak sejarah penting yang menandai perkembangan usaha penjaminan di Indonesia disajikan sebagaimana eh, dari garis di slide. Jadi yang pertama itu di tahun 1970 berdirinya Lembaga Jaminan Kredit Koperasi atau yang nanti akan menjadi cikal bakal Peru Jam Krindo. Lalu selanjutnya di tahun 1997 eh, berdirinya PT PKPI atau Perusahaan Penjaminan Swasta Pertama. Selanjutnya di 2008 berdirinya Perum Jam Krindo dan di 2009 berdirinya PT Jam Kerinda Jatim yaitu Jam Kerinda yang pertama. Nah, pada perkembangannya, per Desember 2015, terdapat 21 perusahaan penjaminan di Indonesia yang terdiri dari satu BUMN atau Perum Jamkrindo, dua perusahaan penjaminan kredit swasta atau PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia atau PT PKPI, dan PT UAF Jaminan Kredit, 16 perusahaan penjaminan kredit daerah atau Jamkrinda, serta dua perusahaan penjaminan syariah, yaitu PT Jamkrindo Syariah dan PT Askrindo Syariah. Next. Selanjutnya, setelah sejarah, di sini kita akan membahas tentang teori penjaminan. Yang pertama, di sini ada definisi.
Jadi, penjaminan kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditur atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan pada debitur akibat tidak dipenuhinya syarat anggunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditur. Perjanjian penjaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat asesoir, yaitu merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok. Sebagai perjanjian yang bersifat aksesorir, perjanjian penjaminan memiliki karakteristik sebagai berikut. Di sini yang pertama, adanya tergantung pada perjanjian pokok. Yang kedua, hapusnya tergantung pada perjanjian pokok. Yang ketiga, jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian penjaminan ikut batal. Lalu yang keempat, ikut beralihnya perjanjian pokok. Dalam sebuah kegiatan penjaminan kredit, terdapat 3 pihak yang terlibat dan berperan aktif sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Nah, pada pihak tersebut adalah yang pertama ada penjamin atau pemberi jaminan, yaitu perorangan atau lembaga yang memberikan jasa penjaminan bagi kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan debitur atau terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan. Lalu yang kedua ada penerima jaminan atau kreditur. Baik bank maupun bukan bank yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada debitur atau terjamin, baik kredit uang maupun kredit bukan uang atau kredit barang. Yang ketiga ada terjamin, yaitu badan usaha atau perorangan yang menerima kredit dari penerima jaminan. Terjamin ini umumnya adalah perorangan yang menjalankan suatu usaha produktif atau pelaku usaha mikro, kecil, menengah, maupun koperasi atau UKMK. Termasuk juga di dalamnya perorangan, anggota koperasi, dan bukan anggota koperasi. Next. Selanjutnya di sini ada jenis skema penjaminan kredit berdasarkan teori dari Alvaro 2001. Yang pertama, itu ada direct model dan indirect model. Jadi berdasarkan pola hubungan antara penyedia dana kredit atau kreditur dan pihak penjamin, maka jenis penjaminan kredit dibedakan menjadi penjaminan langsung atau direct model dan penjaminan tidak langsung atau indirect model. Dalam direct model, penjaminan diberikan oleh penjamin kepada debitur atau calon terjamin atas dasar pengajuan penjaminan dari bank. Penjamin akan menutup kerugian dalam jumlah tertentu bila terjadi kemacetan kredit atau loan default, sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam indirect model, penjamin menempatkan dana penjaminan di bank, dan program penjaminan dilakukan tanpa keterlibatan secara langsung dari pihak penjamin. Dalam hal ini, pihak penjamin kredit hanya menerima laporan perkembangan penjaminan dari bank tersebut. Yang kedua, ada individual model dan portofolio model. Bila dilihat dari cara penjaminan kredit oleh pihak penjamin, maka jenis penjaminan dibedakan menjadi model individual dan model portofolio. Penjaminan individual adalah penjaminan yang diberikan kepada pengusaha calon terjamin secara individu, di mana kredit yang diajukan kepada bank dijamin oleh penjamin setelah memperoleh persetujuan kredit dari bank tersebut. Penjaminan individual ini dilakukan oleh penjamin secara kasus per kasus atau case by case. Dalam hal ini, calon terjamin harus membayar fee atau biaya penjaminan yang besarnya dihitung dari total kredit atau jumlah kredit. Sedangkan dalam model portofolio, penjamin tidak memberikan jaminan kredit secara individual, melainkan secara otomatis diberikan untuk kredit yang dicairkan oleh bank. Sepanjang memenuhi kriteria yang telah disepakati oleh kedua belah pihak,
atau conditional automatic cover. Dalam hal ini, penjaminan kredit diberikan pada sebuah portofolio, di mana keuntungan dari model ini adalah kerugian maksimal dari portofolio tersebut dapat diperkirakan sebelumnya. Lalu yang ketiga, ada founded model dan unfounded model. Jenis penjaminan kredit berdasarkan sumber dana penjaminan adalah founded model dan unfounded model. Founded model adalah model penjaminan di mana dana penjaminan tidak berasal dari pemerintah, namun berasal dari bank, sentral atau perbankan, atau sumber dana bersama antara perbankan dan non-perbankan. Dalam hal unfunded model, maka pemerintah suatu negara menempatkan sejumlah dana pada sebuah atau beberapa bank yang akan digunakan untuk menjamin kredit yang diberikan oleh bank tersebut. Selanjutnya, apabila terjadi kemacetan kredit, maka bank tersebut akan ikut menanggung resiko kredit yang dimaksud, di mana umumnya sebesar maksimal 25% dari batasan kredit. Yang keempat, ada open model dan target atau closed model. Berdasarkan kelompok pengusaha yang akan dijamin, kelompok calon terjamin, maka jenis penjaminan kredit dibedakan menjadi open model dan target closed model. Jenis penjaminan open model adalah bila penjaminan diberikan kepada kelompok calon terjamin tertentu tanpa dikenakan persyaratan tambahan. Sedangkan dalam closed model, maka terhadap kelompok tersebut, calon terjamin dikenakan persyaratan tertentu sebagai persyaratan tambahan. Lalu yang kelima ada ex ante model dan ex post model. Berdasarkan waktu penerbitan penjaminan, maka jenis penjaminan kredit dibedakan menjadi ex ante model dan ex post model. Dalam ex ante model, maka calon terjamin akan mengajukan permohonan penjaminan terlebih dahulu kepada pihak penjamin. Bila permohonan tersebut disetujui, maka akan diterbitkan surat penjaminan kredit atas calon terjamin dimaksud dan selanjutnya dapat dipakai untuk mengajukan kredit oleh calon terjamin tersebut kepada bank. Dalam hal ini, maka bank dapat menolak permohonan kredit atas calon terjamin tersebut bila menurut penilaian bank, usaha yang akan dibiayai tidak layak. Sedangkan dalam ex post model, maka pengajuan penjaminan kepada penjamin dilakukan setelah ada persetujuan kredit dari bank. Dalam hal ini, pengajuan penjaminan dilakukan oleh bank. Lalu yang keenam, ada intermediary model. Jenis penjaminan dengan intermediary model adalah penjaminan yang diberikan kepada bank yang memberikan kredit kepada lembaga keuangan mikro. Dalam hal ini, kredit bank tersebut digunakan oleh lembaga keuangan mikro untuk membiayai kredit usaha mikro. Next. Ini ada peran penting perusahaan penjaminan. Nah, jadi awalnya itu ada usaha mikro kecil yang menengah atau UMKM yang seringkali memiliki kendala dalam mengakses sumber pendanaan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan. Kendala tersebut antara lain disebabkan adanya keterbatasan dalam penyediaan anggunan yang diperlukan untuk mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan. Untuk mengatasi permasalahan akses UMKM terhadap sumber pendanaan tersebut, peran perusahaan penjaminan diperlukan untuk menjembatani akses UMKM ke perbankan, khususnya UMKM yang fleksibel namun belum bankable. Dalam hal ini, perusahaan penjaminan berfungsi untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit dari bank. Nah, selain untuk mengatasi permasalahan akses UMKM, peran penting perusahaan penjaminan di sini juga ada yang pertama membuka akses kredit. Bagi UMKM, perusahaan penjaminan sangat krusial bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang seringkali kesulitan mendapatkan pinjaman bank karena anggunan yang terbatas. Dengan adanya penjaminan, bank menjadi lebih berani menyalurkan kredit karena resiko kreditnya telah ditanggung oleh perusahaan penjaminan. Untuk sektor produktif, penjaminan juga membuka akses kredit bagi sektor-sektor produktif lainnya seperti pertanian,
perikanan, dan industri kecil yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan perekonomian. Nah, yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu untuk meningkatkan investasi. Dengan adanya akses kredit yang lebih mudah, pelaku usaha dapat meningkatkan investasi mereka sehingga berdampak pada peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu untuk membuka lapangan kerja. Pertumbuhan usaha akan berdampak pada pencapaian lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga ada mitigasi resiko kredit. Di mitigasi resiko kredit bagi bank, perusahaan penjaminan membantu bank dalam mengelola resiko kredit sehingga bank dapat lebih fokus pada kegiatan penyaluran kredit. Bagi pemerintah, penjaminan juga dapat mengurangi resiko kredit yang ditanggung oleh pemerintah dalam program-program pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau KUR. Selanjutnya, yang keempat, ada mendukung inklusi keuangan. Mendukung inklusi keuangan ini yaitu dengan cara menjangkau masyarakat yang terpinggirkan. Perusahaan penjaminan membantu menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan akses ke layanan keuangan formal seperti petani, nelayan, dan pengusaha kecil di daerah terpencil. Next slide. Dan selanjutnya di sini ada mekanisme penjaminan kredit. Di sini ada gambarnya. Jadi eh, secara sederhana, mekanisme penjaminan kredit dapat digambarkan sebagaimana gambar yang ada pada slide. Jadi, keterangannya ini untuk yang nomor 1, yaitu kredit. Perjanjian kredit antara penerima jaminan dan penjamin, di mana penerima jaminan dalam hal ini, bank atau lembaga keuangan lain menyalurkan pembiayaan kredit kepada terjamin atau debitur. Lalu untuk yang nomor 2, di sini dalam hal penjamin bersedia memberikan penjaminan kredit kepada terjamin berdasarkan syarat-syarat kredit atau pembiayaan yang akan dijamin. Penjamin akan menerbitkan sertifikat penjaminan kredit penerima jaminan tentang kesediaannya memberikan penjaminan kredit. Imbal jasa penjaminan dibayarkan oleh terjamin yang telah disetujui untuk dijamin oleh lembaga penjaminan yang dibayarkan melalui penerima jaminan kepada lembaga penjaminan. Lalu di sini yang ketiga, ketika terjamin mengalami gagal bayar terhadap pemenuhan kewajibannya kepada penerima jaminan akan mengajukan klaim kepada penjamin berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian perjaminan. Selanjutnya yang keempat, setelah klaim dibayarkan kepada penerima jaminan oleh penjamin, hak beberapa udah. Berarti yang keempat itu setelah klaim dibayarkan kepada penerima jaminan oleh penjamin. Next. Selanjutnya untuk pengaturan dan pengawasan perusahaan penjaminan di Indonesia akan dijelaskan oleh teman saya, Scholastika Anabel. Selanjutnya, beberapa ketentuan mengenai industri lembaga penjamin, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 5, POJK 05 2014, tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga penjamin. POJK nomor 6, POJK 05 2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga penjamin dan surat edaran OJK SEOJK nomor 11 SEOJK 05 2013 tentang laporan bulan penjamin kredit. Adapun dasar kewenangan pengaturan dan pengawasan lembaga penjamin
oleh Otoritas Jasa Keuangan itu OJK adalah pasal 1 angka 10 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri lembaga pendidikan sehat, kuat, dan daya masyarakat. Pelaporan kelembagaan antara lain mencakup pendirian kepemilikan dan kepengurusan, pelaporan atas aspek kelembagaan, pengaturan kantor cabang, pembentukan unit usaha syariah, dan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha lembaga penjamin. Jadi untuk pendirian lembaga penjamin, eh, jadi untuk pendirian lembaga penjamin hanya dapat melakukan kegiatan usaha setelah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Adapun lembaga penjamin terdiri dari perusahaan penjamin, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah. Adapun penyampaian permohonan persetujuan izin usaha wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 POJK 05 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga penjaminan. Nah, untuk modal yang disetor, jadi modal disetor untuk mendirikan lembaga penjaminan itu ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah paling kurang sebesar yang pertama 100 miliar rupiah untuk lingkup nasional. Atau yang kedua itu 25 miliar rupiah untuk lingkup provinsi. Terus untuk yang kedua, untuk perusahaan penjamin ulang atau perusahaan penjamin ulang syariah, kan paling kurang sebesar 200 miliar rupiah. Nah, modal disetor itu agar dilarang modal disetor dilarang berasal dari pinjaman atau pembiayaan dari bank pihak lain di Indonesia dan dilarang berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. Lembaga penjaminan yang telah mendapat izin dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 bulan sejak tanggal izin usaha diterbitkan dan wajib dilaporkan oleh Direksi Lembaga Penjaminan kepada OJK paling lambat itu 15 hari setelah hari pelaksanaan kegiatan operasional. Apabila setelah jangka waktu sebagai tersebut di atas lembaga penjaminan belum melakukan kegiatan usaha, izin yang telah diterbitkan akan dicabut oleh OJK. Selanjutnya, kepemilikan urusan. Jadi bentuk badan hukum suatu lembaga penjaminan dapat berupa perusahaan umum atau perum, perseroan terbatas atau PT, atau koperasi. Dalam hal lembaga penjaminan berbentuk perseroan terbatas, maka sahamnya hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, Badan Usaha Asing, pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Adapun
ikan asing pada lembaga jaminan baik langsung maupun tidak langsung. Dibatasi paling tinggi sebesar 30% dari modal disetor. Kemudian bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum Indonesia, jumlah modal dan lembaga penjamin paling banyak sebesar yang pertama ekuitas badan hukum yang bersangkutan. Apabila tidak terdapat penyertaan lain, atau yang kedua ekuitas badan hukum yang bersangkutan dikurangi jumlah penyertaan lain yang telah dilakukan apabila terdapat penyertaan lain. Kemudian adapun yang dimaksud ekuitas tadi. Jadi yang pertama ekuitas itu penjumlahan dari modal disetor, cadangan, dan laba ditahan dalam hal badan hukum pemilik berbentuk perseroan terbatas dan perusahaan umum, atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha dalam hal badan hukum pemilik berbentuk koperasi. Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatuhan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 POJK 05/2013. Direksi lembaga penjaminan dilarang merangkap jabatan pada lembaga penjaminan atau badan usaha lain. Sedangkan Dewan Komisaris lembaga penjaminan dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 3 lembaga penjaminan atau usaha lainnya. Khusus bagi perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan uang syariah maupun unit usaha syariah dari perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang diwajibkan untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ini diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun tugas dari DPS yaitu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi agar kegiatan lembaga penjamin sesuai dengan prinsip syariah yang dilakukan dalam bentuk yang pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional lembaga penjamin terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan lembaga penjamin. Produk yang belum fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian perusahaan penjaminan syariah, penjaminan syariah memiliki PS, adapun direksi atau komisaris pada lembaga penjaminan atau pimpinan pada unit usaha syariah. Yang kedua, rangkap jabatan sebagai DPS pada lebih dari 2 badan usaha lainnya. Next run. Selanjutnya, untuk pelaporan aspek kelembagaan berdasarkan peraturan POJK nomor 5 garis miring POJK 05 garis miring tahun 2014 tentang
perizinan usaha dan kelembagaan jaminan, maka dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar tertentu yang mencakup bahan lembaga jaminan, pemegang saham direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan modal wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 15 hari setelah tanggal diterimanya persetujuan atau pencatatan perubahan yang dimaksud dari institusi yang berwenang. Sedangkan untuk perubahan aspek kelembagaan, lainnya di luar anggaran dasar adalah terkait perubahan bentuk badan hukum serta kantor yang wajib disampaikan oleh jaminan kepada OJK. Next run. Terus untuk kantor cabang lembaga penjaminan dapat membuka cabang di wilayah Republik Indonesia sesuai lingkup operasionalnya dengan wajib terlebih dahulu mendapat izin dari OJK. Permohonan untuk pembukaan kantor cabang disampaikan kepada OJK dengan dilampiri yang pertama, hasil studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi peluang pasar dan proyeksi arus kas bulanan selama 12 perusahaan gedung kantor, dan yang ketiga, sistem dan prosedur strukturalisasi personalia termasuk nama calon kepala kantor cabang serta jumlah karyawan. Persetujuan pembukaan kantor cabang itu diberikan paling lambat 30 hari setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar. Kantor cabang mempunyai kewenangan antara lain yang pertama memutuskan penutupan perjanjian penjaminan, yang kedua menandatangani sertifikat penjaminan, yang menetapkan untuk membayar atau menolak klaim. Kemudian dalam hal lembaga penjaminan bermaksud untuk melakukan penutupan cabang, maka lembaga penjaminan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada OJK untuk mendapatkan penutupan. Anak gue mau ngukur gue toga waktu sudah penjaminan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan penutupan kantor cabang tertulis dengan disertai penutupan, dan yang kedua surat pernyataan dari direksi seluruh kewajiban pada dan pihak lainnya di tanggung jawab lembaga penjaminan. Kemudian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penutupan kantor cabang diberikan paling lambat 30 hari setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar. Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat izin penutupan dilaksanakan yang lambat 20 hari setelah tanggal diterimanya izin penutupan di OJK, serta dilaporkan ke OJK paling lambat 15 hari setelah penutupan. Dan diperkenankan untuk membuka kantor cabang, perusahaan penjamin menugaskan kantor cabang konvensional dengan memberikan otoritas kesyariahan atau syariah
Authority Syariah Authority link dengan mekanisme kewajiban pelaporan terlebih lambat lalu pelaksanaan penugasan otoritas ke syariah authority channel. Adapun kepala cabang konvensional yang didirikan otoritas kesyariahan dimaksudkan wajib mempunyai pengetahuan di bidang penjamin syariah dan atau ekonomi syariah. Next. Selanjutnya pembentukan unit usaha syariah atau UUS. Jadi perusahaan penjamin atau perusahaan penjaminan dapat membentuk usaha syariah atau UUS dengan wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari OJK. Adapun syarat kelengkapan permohonan UUS sebagaimana diatur di dalam pasal 11 PJK nomor 5 POJK 05 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga model kerja untuk pembentukan UUS itu ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, paling kurang sebesar 10 miliar untuk UUS dari perusahaan penjaminan atau paling kurang sebesar 20 miliar untuk UUS dari perusahaan penjaminan ulang. Persetujuan atau penolakan permohonan izin UUS itu diberikan paling lambat 45 hari setelah permohonan dari dokumen diterima secara lengkap dan benar. UUS yang telah memperoleh izin wajib melakukan kegiatan paling lama 3 bulan sejak izin dikeluarkan OJK. Next run. Selanjutnya, untuk ketentuan mengenai pencabutan izin usaha lembaga. Jadi, pencabutan izin usaha lembaga penjaminan dilakukan oleh OJK yang dilakukan dalam hal pertama bubar, kedua dikenakan sanksi administratif, pencabutan izin lagi menjadi lembaga penjaminan, 4 bubar sebagai akibat melakukan penggabungan atau pelabuhan. Atau 5 tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai kewajiban dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha setelah izin usaha ditetapkan oleh OJK. Lembaga penjaminan dapat dibubarkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir putusan pengadilan atau keputusan pemerintah. Dalam hal lembaga penjaminan bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham, maka likuidator harus melaporkan hasil rapat umum pemegang saham kepada OJK paling lambat 15 hari setelah rapat umum pemegang saham dilaksanakan. Dalam hal kemudian dalam hal lembaga penjaminan melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi lembaga penjaminan, maka harus melaporkan kepada OJK paling lambat 15 hari setelah diterimanya persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang yang dilampiri dengan yang pertama risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, dan kedua perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang atau peraturan pemerintah bagi lembaga penjaminan yang berbentuk badan hukum perusahaan umum dalam hal OJK menetapkan pencabutan izin usaha lembaga penjaminan
maka pencabutan izin usaha dimaksudkan wajib diikuti dengan pembubaran badan hukum. Next, Ran. Selanjutnya, peraturan penyelenggaraan usaha dan pelaporannya. Jadi kegiatan usaha lembaga penjaminan. Jadi lembaga penjaminan itu meliputi yang pertama penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan. Kedua, penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggota, dan penjaminan kredit dan atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan PKBL. Selain usaha penjaminan sebagai dimaksud pada ayat 1, perusahaan penjaminan dapat melakukan yang pertama penjaminan atas surat utang, penjaminan pembelian barang secara angsuran, penjaminan transaksi dagang, penjaminan pengadaan barang dan atau jasa atau surety bond, penjaminan bank garansi atau kontrak bank garansi, penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri atau penjaminan letter of credit, penjaminan kepabeanan atau customs bonds, penjaminan cukai, pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan, dan kegiatan usaha lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Dalam hal kegiatan usahanya, perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah dapat menggunakan jasa agen penjaminan tercatat di Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia. Dapat memberi jaminan dapat dilakukan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah paling tinggi sebesar 20% dari imbal jasa penjaminan yang diterima. Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya di bidang penjaminan, perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah itu diwajibkan memiliki nilai penjaminan bagi usaha produktif paling sedikit 20% dari total nilai penjaminan. Sehubung dengan penyelenggaraan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka bagi perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang syariah ataupun unit usaha syariah itu diwajibkan untuk menerapkan dasar yaitu dipenuhi prinsip keadilan, dapat dipercaya, keseimbangan, kemaslahatan, keuniversalan, dan tidak mengandung hal-hal yang diharamkan seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan, perjudian, bunga, penganiayaan, suap, maksiat, dan objek hak. Adapun penjaminan dan perjanjian penjaminan ulang yang dibuat oleh para pihak dengan berdasar prinsip syariah menggunakan akad kafalah bil ujrah. Next. Selanjutnya, investasi lembaga penjaminan. Lembaga penjaminan melakukan investasi dalam bentuk pertama deposit dengan ketentuan pada setiap bank umum dan atau bank umum syariah paling tinggi 25% dari jumlah investasi, kecuali bagi lembaga penjaminan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan lingkup operasional provinsi. Kedua, BPR atau BPRS paling tinggi sebesar nilai penjaminan dari LPS atau BPR atau BPRS dimaksud. Kemudian ada SBN atau surat berharga syariah negara, paling rendah 20% dan paling tinggi 50% jumlah investasi. Yang ketiga, surat berharga dan atau surat berharga syariah,
yang diterbitkan oleh Bank Indonesia paling tinggi 50% dari jumlah investasi. Yang keempat, obligasi korporasi dan atau sukuk koperasi yang masuk peringkat investasi, investment grade. Pada saat penempatan paling tinggi 10% untuk setiap penerbitan dan seluruh paling tinggi 20% dari jumlah investasi. Kemudian yang kelima itu saham yang tercatat di BI paling tinggi itu 5% dari jumlah investasi untuk dan seluruhnya paling tinggi 20% dari jumlah investasi. Yang keenam ada reksadana atau reksadana syariah paling tinggi 5% dari jumlah investasi untuk setiap manajer investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% dari jumlah investasi. Kemudian ada EBA yang tercatat di BI paling tinggi 5% dari jumlah investasi untuk setiap manajer investasi penerbit dari seluruhnya paling tinggi 20% dari atau perusahaan di sektor jasa keuangan Indonesia paling tinggi 10% dari jumlah investasi. Hanya bagi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah. Bagi perusahaan penjaminan yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah, maka investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada sektor jasa keuangan di Indonesia dapat melebihi 10% dari jumlah investasi dan paling tinggi 15% dari jumlah investasi. Investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia bagi perusahaan penjaminan yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. Jumlah keseluruhan penempatan investasi pada obligasi korporasi dan atau sukuk koperasi saham yang tercatat di BI, reksadana atau reksadana syariah, EBA yang tercatat di BI dan penyertaan langsung pada perusahaan di sektor keuangan di Indonesia paling tinggi 60% dari jumlah investasi. Adapun jumlah investasi lembaga penjaminan yang ditempatkan pada pihak yang terafiliasi. Tidak termasuk penyertaan langsung paling tinggi 10% dari jumlah investasi kecuali karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Silakan dijelaskan oleh Syahani. Selanjutnya terdapat kesehatan keuangan. Jadi, lembaga penjaminan wajib menjaga tingkat kesehatan melalui pemenuhan rasio likuiditas. Rasio likuiditas minimum bagi lembaga penjaminan ditetapkan paling sedikit 150% yang dihitung dengan menggunakan perbandingan antara aset lancar dan utang lancar untuk mengantisipasi potensi yang dilakukan oleh penerima jaminan, maka lembaga penjaminan diwajibkan untuk memiliki cadangan klaim yang paling sedikit 0,2% dari penjaminan yang ditanggung sendiri oleh lembaga penjaminan. Dalam hal lembaga penjaminan membukukan laba pada tahun berjalan, maka lembaga penjaminan wajib membentuk cadangan umum yang paling sedikit dari laba bersih atau selisih usaha pada tiap akhir periode laporan. Ada cadangan umum yang dimaksud dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita oleh lembaga. Maka terdapat jaminan ulang bagi usaha produktif ditetapkan paling tinggi sekali. Sedangkan
untuk total, maka gearing rasio ditetapkan paling tinggi 40 kali. Gearing rasio merupakan perbandingan antara total nilai penjaminan atau penjaminan ulang yang ditanggung sendiri dengan ekuitas lembaga penjaminan pada waktu tertentu. Ekuitas yang merupakan komponen kekayaan bersih dari suatu lembaga penjaminan diharapkan dapat menjadi buffer yang dapat menyerap kerugian yang memungkinkan terjadi atas penyelenggaraan usaha penjaminan atau penjaminan ulang yang dilakukan lembaga penjaminan. Selanjutnya ada imbal jasa penjaminan, klaim, dan peralihan hak tagih. Dalam memberikan jasa penjaminan atau jasa penjaminan ulang, lembaga penjaminan mengenakan imbal jasa penjamin atau IJP atau imbal jasa penjamin ulang IJPU kepada nasabahnya. Pendapatan IJP atau IJPU merupakan salah satu sumber pendapatan utama dari lembaga penjaminan. Adapun besarnya tarif IJP dan IJPU ditetapkan dengan pertimbangan antara lain yang pertama ada risiko yang dijamin yang dihitung berdasarkan yang pertama ada rasio klaim, yang kedua jenis kredit atau pembiayaan, ketiga ada cakupan penjaminan, dan yang terakhir ada jangka waktu penjaminan. Yang kedua ada biaya administrasi umum, ada operasional, dan pemasaran. Yang terakhir ada keuntungan. Jadi, lembaga penjaminan wajib membayar klaim paling lambat 30 hari setelah klaim disetujui. Sejak klaim dibayar oleh perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah, hak tagih penerima jaminan kepada terjamin beralih menjadi hak tagih perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah atau subrogasi. Jadi, perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah dapat membuat perjanjian dengan penerima jaminan agar penerima jaminan melakukan upaya penagihan atas hak tagih perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah untuk dan atas nama perusahaan penjaminan atas perusahaan penjaminan syariah dan memperoleh penagihan secara proporsional. Selanjutnya ada retensi sendiri, yaitu sebagai lembaga keuangan yang menjalankan jasa penjaminan atas kewajiban finansial pihak lain, maka perusahaan penjaminan dan perusahaan penjamin hak wajib memiliki retensi sendiri untuk setiap risiko penjaminan. Adapun batasan maksimum nilai retensi sendiri ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama ada paling tinggi 5% per terjamin dari perusahaan atau perusahaan penjaminan syariah untuk terjadi keuangan, badan usaha, perseroan terbatas, dan unit usaha milik yayasan. Yang kedua, ada paling tinggi 10% terjamin dari ekuitas perusahaan penjaminan atau perusahaan penjamin syariah untuk terjamin kelompok dan koperasi. Jadi, dalam hal perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah memberikan penjaminan melebihi batas maksimum, wajib mendapatkan dukungan perusahaan penjaminan ulang atau perusahaan penjaminan ulang syariah apabila dukungan penjaminan ulang dari perusahaan penjaminan ulang dapat diperoleh dari perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan asuransi. Adapun nilai penjaminan ulang yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan sebesar 30% dari total nilai penjaminan. Selanjutnya ada pembatasan. Lembaga penjamin memberikan atau menerima pinjaman. Jadi, terdapat ketentuan mengenai pemberian pinjaman hanya dikecualikan bagi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi usaha mikro. Pinjaman hanya dapat dikecualikan bagi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah yang menerima pinjaman yang menerbitkan obligasi wajib konversi atau mandatory convertible bonds. Selanjutnya terdapat laporan berkala sebagai alat bagi OJK dalam melakukan pengawasan atau monitoring terhadap kepatuhan lembaga penjaminan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Maka lembaga penjaminan wajib untuk menyampaikan laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh
Adapun ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan penyampaian laporan bulanan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 POJK 05 Tahun 2013 tentang laporan bulanan industri keuangan nasional, beserta peraturan pelaksanaan yang dituangkan ke dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 SOJK 05 Tahun 2013 tentang laporan bulanan perusahaan penjaminan kredit dalam lembaga penjaminan memperoleh izin usaha 6 bulan hingga tahun kalender berakhir, maka kewajiban penyampaian laporan keuangan tahun mulai berlaku pada tahun kalender berikutnya. Sebagai tambahan, jaminan juga diwajibkan untuk dan peroleh bagi yang paling lama 4 bulan setelah tahun buku berakhir, paling sedikit. Lanjut, dalam hal lembaga penjaminan memperoleh izin usaha kurang dari 6 bulan hingga tahun kalender berakhir, maka kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan mulai berlaku pada tahun berikutnya. Sebagai tambahan, lembaga penjaminan juga diwajibkan mengumumkan dan perhitungan laba rugi singkat tahun buku berakhir. Gak tahu gak sih, maksud gue lu stop record ini tuh kasar apa enggak? Lanjut, pengawalan perusahaan penjaminan di Indonesia. Jadi, alat bagi OJK untuk memonitor pelaksanaan kegiatan usaha lembaga penjaminan selain melalui media laporan berkala atau off-site supervision, ada melalui pemeriksaan langsung atau on-site supervision. Dalam hal ini, pemeriksaan terhadap lembaga penjaminan yang pertama ada memperoleh keyakinan mengenai kondisi lembaga penjaminan yang sebenarnya. Yang kedua, meneliti kesesuaian kondisi lembaga penjaminan dengan peraturan perundang-undangan serta standar prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha penjaminan atau penjaminan ulang yang sehat. Dan yang ketiga, ada memastikan bahwa lembaga penjaminan telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajiban kepada penerima jaminan. Selain itu, adapun pelaksanaan pemeriksaan terhadap setiap lembaga penjaminan secara paling kurang sekali dalam 1 tahun atau setiap waktu bila diperlukan. Pemeriksaan berkala meliputi pemeriksaan kebenaran laporan berkala dan pemeriksaan terhadap jaminan. Selain itu, dilakukan apabila berdasarkan hasil analisis berkala lembaga penjaminan dan penelitian atas keterangan yang didapat atau surat pengaduan, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha lembaga penjaminan risiko kepentingan atau penjaminan atau penjaminan ulang. Dan dua, terdapat alasan khusus yang mendasari perlu dilakukan pemeriksaan, yaitu yang pertama, verifikasi gabung pelepasan pengambil alih dan setelah dilakukannya pelaksanaan pemeriksaan, maka pihak pemeriksa wajib menyusun laporan hasil pemeriksaan terdiri dari laporan hasil pemeriksaan sementara dan laporan hasil pemeriksaan final. Lalu di sini terdapat gambar 33, yaitu sistem pengawasan lembaga penjaminan, yang di sini ada merupakan tujuan dari pemeriksa lembaga penjaminan, laporan, yaitu ada laporan hasil pemeriksaan sementara atau LHPS, dan laporan hasil pemeriksaan final atau LHPF. Selanjutnya ada tahapannya. Yang pertama ada persiapan pemeriksaan, yang kedua ada pelaksanaan pemeriksaan, yang terakhir ada pelaporan hasil pemeriksaan.
Selanjutnya, yang terakhir ada frekuensi yang dilakukan secara berkala paling kurang satu kali dalam setiap waktu bila diperlukan. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf, dari yang terakhir ada pemeriksaan. Ini kan ada ya. Pemeriksaan setiap waktu merupakan pemeriksaan yang bersifat khusus dan dilakukan apabila yang pertama berdasarkan hasil analisis atas laporan berkala lembaga penjaminan dan penelitian atas keterangan yang didapat atau surat pengaduan patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha lembaga penjaminan dimaksud menyimpang dari peraturan perundang-undangan di bidang lembaga penjaminan dilakukan kegiatan operasional ke penjamin. Ada dengan pelabuhan antara ada pengambil alihan dan atau penjaminan atau penjaminan ulang. Dan setelah dilakukan dan laporan hasil pemeriksaan final. Sekian materi presentasi kami pada video kali ini. Terima kasih.